laporan penyelenggaraan ekspor coaching program tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat PPEJP, Bapak Sugih Rahmansyah SEMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Bapak Suhanto, yang saya hormati Kepala Dinas Perindak Provinsi Jawa Tengah Ibu Ratna Kauri, yang saya hormati Kepala Dinas Perindak Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Syam Arjanti, yang saya hormati Kepala Dinas Perindak Provinsi Jawa Barat Ibu Noneng Komaraningsi, yang saya hormati Kepala Dinas Perindak Provinsi Sulawesi Utara Bapak Daniel Mawengkang, yang saya hormati Kepala Dinas Perindak Provinsi Sumatera Barat Bapak Nofrial, Kepala Dinas Perindak Kabupaten Banyumas Ibu Titi Pujistuti, yang saya hormati kolega saya, kawan saya, Pak Endang, Kepala Biro Keuangan, dan Pak Nur Rahman, Kepala Biro Perencanaan, coach, eksportir, dan tim ECP di 5 provinsi, serta para peserta UKM yang hadir pada hari ini yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara evaluasi dan penutupan ekspor coaching program 2023 serentak di 5 wilayah, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat yang dipusatkan di Purwokerto hari ini, Rabu 8 November 2023. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Sekjen di tengah kesibukan dan padatnya jadwal beliau menyempatkan diri hadir di acara hari ini. Ini menunjukkan bahwa komitmen beliau dan kepedulian beliau terhadap pengembangan UKM di ekspor di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dinas yang membidangi perdagangan atas kerjasama, kolaborasi, dan sinerginya selama ini. Semoga pelaksanaan ECP akan terus berlanjut dan juga menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Bersama ini mohon izin Pak Sekjen melaporkan hal sebagai berikut. Pada hari ini diadakan kegiatan evaluasi dan penutupan ekspor coaching program yang merupakan kerjasama Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, Kementerian Perdagangan dengan Dinas Perindak Provinsi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM ekspor. Ekspor coaching program yang merupakan kegiatan pendampingan bagi pelaku usaha siap ekspor melalui 7 tahapan yang berlangsung selama 10 bulan. Tahapannya meliputi seleksi, verifikasi, pendampingan export development, pendampingan market plan ekspor, sampai business matching, dan terakhir ini evaluasi. Di tahun ini diselenggarakan di 12 wilayah, Pak Sekjen. Ada Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Kepri, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Dengan total pelaku usaha yang kita bina dampingi sebanyak 360 pelaku usaha. Proses pendaftaran dan seleksi kita lakukan secara ketat sejak Januari 2023 secara daring, bekerjasama dengan Dinas Perindak Provinsi di 12 wilayah. Peserta yang kita pilih melakukan registrasi, mengumpulkan berkas, dan juga kita seleksi berdasarkan penilaian secara objektif, berdasarkan analisis data, registrasi, dan hasil kuesioner substansi. Secara keseluruhan, peserta seleksi ECP 2023 di 12 wilayah telah melebihi target pendaftar, di mana tingkat kehadirannya mencapai 1.500 peserta. Dan kita cuma bisa mengakomodir 360 peserta. Ini membuktikan bahwa kepercayaan dan ketertarikan pelaku usaha akan kegiatan pendampingan ekspor yang dilaksanakan oleh PPEJP. Karena para coach yang kita pilih merupakan yang kompeten di bidangnya, di bidang ekspor impor, praktisi, kepabeanan, perbankan, dan ahli-ahli lainnya. Dan selain itu juga yang memiliki daya tarik bahwa setiap pelatihan ECP ini pasti ada eksportir-eksportir baru, yang ini merupakan daya tarik para pelaku usaha untuk bergabung di program pelatihan ini. Ekspor coaching program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan hingga 2023 ini sudah ada 53 angkatan dengan total yang kita bina itu sekitar 1.510 pelaku usaha di seluruh Indonesia di 20 kota. Dalam 3 tahun terakhir, sejak 2020, kegiatan ECP ini menghasilkan 277 eksportir
dengan nilai transaksi yang cukup fantastis sekitar 150 miliar. Tepuk tangan dong. Jadi ini memberikan dampak yang positif bagi para pelaku usaha. Sedangkan untuk tahun 2023 sesuai dengan kontak kinerja kami dengan Kementerian Perdagangan dan juga pantauan dari kantor staf kepresidenan bahwa harus ada outcome minimal 30% dari pelaku usaha itu bisa ekspor. Dan alhamdulillah di pagi yang bahagia ini kami ingin laporkan bahwa dari target 108 peserta sudah 145 peserta yang sudah ekspor. Dan 73 peserta berasal dari 5 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara dengan nilai sekitar 53,61 miliar rupiah. Dan adapun produk-produk yang diekspor itu berbagai macam dari produk makanan, minuman olahan, furniture, home decor, fashion and garment, hasil pertanian dan perkebunan seperti kopi, vanila, jahe, pinang, dan lainnya. Dan yang menarik lagi bahwa ekspor tidak hanya di pasar-pasar tradisional, bahkan di pasar non-tradisional seperti Bangladesh, Oman, Irak, bahkan ke Kazakhstan dan Yunani. Jadi ini suatu hal yang positif, jadi pelaku UKM bisa menembus pasar-pasar non-tradisional. Melihat hasil yang positif yang dicapai oleh peserta program pelatihan, insya Allah mohon izin Pak Sekjen tahun depan kita akan laksanakan kembali program ECP ini dengan terus melanjutkan program ini dengan menyempurnakan baik itu materi, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan para peserta, serta mengantisipasi perubahan dampak ekonomi global yang semakin menantang. Dan juga kita akan coba melakukan beberapa modifikasi, mungkin di beberapa daerah nanti ada ekspor coaching program tematik untuk satu produk tertentu, mungkin di wilayah satu provinsi ada satu produk yang dikhususkan biar lebih fokus. Dan mungkin juga ada beberapa wilayah yang sangat luas, contohnya Jawa Tengah nih sudah mengajukan diadakan di 2 tempat, karena Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Jadi kita rencananya ini di Jawa Tengah tahun depan insya Allah akan di 2 kota, satu di Purwokerto, satu di Semarang. Jadi makanya kenapa kita pilih Purwokerto sekarang Bu, ini sebagai pemanasan sebelum dimulai tahun depan. Demikian yang dapat kami laporkan Pak Sekjen. Untuk selanjutnya mohon perkenan Pak Sekjen untuk memberikan arahan, menyapa para dinas peserta di 4 wilayah yang hadir secara daring, sekaligus menutup acara resmi ekspor coaching program 2023 di 5 wilayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noning Komaraningsi, Kepala Dinas Perindak Jawa Barat. Jawa Barat mempunyai potensi yang luar biasa, penduduk yang terbanyak dengan industri terbanyak yang merupakan pangsa pasar yang luar biasa dan juga mencatat ekspor tertinggi sebesar 38,59 miliar US dollar. Oleh karena itu Jawa Barat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dalam peningkatan nilai ekspor Jawa Barat, kami memiliki 3 strategi, yaitu promosi dan misi dagang perdagangan luar negeri, kemudian digitalisasi perdagangan luar negeri, serta network manajemen perdagangan luar negeri yang tujuannya tentu saja menemukan potensi-potensi baik produk yang baru, kemudian pelaku yang baru juga, dan kemudian market juga yang baru yang tentu saja dengan digitalisasi. Pada tahun 2023, salah satu strategi dalam meningkatkan nilai ekspor non-migas Jawa Barat adalah melalui pembinaan pelaku usaha berorientasi ekspor. Salah satunya adalah Ekspor Coaching Program atau ECP. Kegiatan ECP ini telah berlangsung sejak 2012 dan sudah ada 246 peserta binaan. Dan tidak terasa kegiatan ECP 2023 telah memasuki tahap terakhir dari 7 tahapan pelatihan yang telah dilakukan dari awal tahun. Capaian peserta ECP 2023 sangat luar biasa. Tercatat capaian ekspor mencapai nilai 909,4 US dollar atau setara 14 miliar rupiah dari 21 peserta ECP di tahun 2023, dan hampir seluruh peserta ECP merupakan eksportir perdana. Terima kasih kepada PPEJP Kementerian Perdagangan yang telah bekerjasama dengan Disperindak Jabar dalam membantu memajukan eksportir Jawa Barat melalui berbagai kegiatan, diantaranya adalah bagaimana memulai ekspor, BME Petani Milenial,
serta kegiatan ekspor coaching program. Semoga silaturahmi dan komunikasi yang sudah dibangun selama ini tetap terjaga, terjalin dengan baik. Untuk para peserta, jadikan pelajaran-pelajaran selama mengikuti SCP ini sebagai bekal untuk langkah ke depannya. Semoga tetap menoreh prestasi dan tetap jaga silaturahmi dan komunikasi baik antar peserta dengan Disperindak Jabar maupun dengan PPEJP Kementerian Perdagangan. Semoga kita dapat kembali bertemu di lain waktu dengan berbagai prestasi yang membanggakan dari saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Asnina Wati Luhur dari CV Aroma Sukses, produsen dari bawang goreng premium dan termasuk varian di dalamnya ada bawang putih iris, cincang, minyak bawang, dan sekarang saya meluncurkan produk yang baru ada kacang mete tambah bawang putih iris. Saya adalah anggota ECP 2023. Jadi waktu itu di Cirebon ada seleksi di Hotel Grage. Saya lupa puluhan lah, mungkin sekitar 50-an gitu. Terus diseleksi, mungkin dari situ sekitar 4 atau 5 yang diambil. Nah, jadi masuk ke Bandung. Jadi sebenarnya kita diseleksi dari 700-an ke 400-an, ke 40, baru dapat yang ke 30. Jadi kami adalah yang 30 yang dipilih dari ratusan UMKM. Ya, manfaatnya banyak sekali, terutama materi sangat bagus. Kita sebelumnya nggak pernah tahu gitu tentang ekspor gitu. Nah di ECP ini dibimbing kita, diajarin gitu sampai kita siap untuk ekspor. Dan yang terutama saya rasakan manfaatnya adalah ketika saya mendapat pengetahuan bahwa mesti ikut pameran TI. Nah itu baru saya tahu di ECP ini, ternyata di pameran itu kita bisa ketemu buyer-buyer yang dari luar negeri gitu. Jadi yang waktu kemarin, yang waktu di TI, saya sampai bergerilya gitu ke bisnis counseling yang tiap ITPC banyak gitu, terus bisnis matching dengan berbagai perwakilan, dan kemungkinan ntar akan ada 3 yang sudah berlanjut sampai sekarang dan akan dilanjutin, mudah-mudahan bisa menghasilkan ekspor baru lagi dari hasil dari TI ini. Saya sudah ekspor ke Australia. Terus kemarin di TI itu saya bawakan sampel itu, padahal belum ada kemasannya. Tapi ketika dia mencoba, dia bilang, waduh makannya nggak berhenti-berhenti gitu. Langsung turun PO gitu, untuk yang produk yang saya baru bawain sampelnya gitu. Nah untuk satu macam lagi juga, dia bilang suka sekali. Ini mau langsung turun PO, saya bilang tunggu desain dulu, mungkin di pengiriman berikutnya, karena saya mesti desain dulu gitu yang satu kemasan yang lagi. Kayaknya sih nggak ada, udah bagus banget, coachnya bagus banget. Terus semua teman-teman, semua panitia juga semuanya baik-baik sekali. Yang coach Pekik itu ngajarinnya bagus banget. Jadi dia tiap berapa lama itu pasti kayak ada permainan kecil gitu. Jadi supaya pesertanya mungkin ada kadang kalau udah lama gitu bawaannya ngantuk gitu. Tapi dengan cara begitu kita segar sepanjang pembelajaran, meskipun mau sehari 2 hari pun kita tetap oke gitu. Bu Afifah juga baik banget. Jadi ketika kita ada hal yang perlu bimbingan, kita tinggal WA, telepon, para coach akan selalu membantu kita gitu. Dan dari panitia juga. Jadi terima kasih, saya berterima kasih kepada PPEJP yang sudah memfasilitasi ECP ini yang kerjasama dengan Disperindak Jabar, sehingga acara ini bisa terselenggara dan kami semua bisa menjadi eksportir yang baru lagi. Terima kasih. Terima kasih.
Saya Lia Herlina dari CV Mones Karya Valerianum. Kami berbasis di Bandung. Saya ECP angkatan 2023. Mones itu konfeksioneri, dia ada coklat, ada minumannya, ada selai, ada bubuk coklat juga, semua yang all about coklat. Awal-awal tahun lalu itu ada kurasi untuk ikut ECP. Kebetulan karena saya pernah belajar jadi calon ECP yang sama Bang Eksim. Nah, ternyata lanjutannya tuh ke ECP dan alhamdulillah akhirnya lolos juga di sini gitu. Alhamdulillah sih banyak insight yang masuk bagus dari coach-coachnya juga. Jadi dulu tuh saya sempat hopeless banget sama produk nih karena coklat. Banyak permintaan tapi kita bingung ngirimnya kan. Kontainer jelas nggak mungkin, laut itu udah gagal. Terus saya pernah beberapa kali ketemu calon buyer. Terus kita kasih opsi untuk kirim lewat udara. Terlalu berat biaya situnya. Akhirnya nggak terlalu serius juga, mau ekspornya asal putus asa gitu, hopeless. Tapi setelah ketemu Coach Pekik tuh dia kasih semangat, ayo Bu, bisa coklat tuh begini Bu, kita harus lebih tahu cara pengiriman kayak gitu-gitu. Akhirnya semangat lagi. Ikutlah TAI kemarin. Alhamdulillah sih sudah ada beberapa yang kita ngobrol rada serius dan kita kirim sampel antara lain Dubai, Timor Leste itu kita udah ngobrol sampai rada serius gitu. Belum sih kalau deal-deal gitu, mereka masih minta sampel, terus company profile, harga itu udah pasti. Aku udah jajakin semua itu, ya mudah-mudahan perkembangan selanjutnya bisa. Jadi ECP itu bikin pikiran kita terbuka. Yang tadinya aku takut ekspor, yang tadinya cuma ekspor mah gitu-gitu, enggak, ternyata tidak, banyak ilmunya yang bagus juga. Ya, mudah-mudahan alumni ECP 2023 ini nggak sampai sini. Jadi kita masih tetap bisa kumpul, masih bisa sharing, dan coach-coachnya masih bisa. Jadi kalau kita pasti telepon ke coach kan kalau kita bingung. Mudah-mudahan masih mau nerima gitu kan, tetap dikasih pengarahan gitu. Jadi nggak putus gitu loh. Ya, hatur nuhun untuk PPEJP, Indak Jabar juga. Dengan adanya kelas ECP yang saya ikutin ini, ilmu tentang ekspor lebih luas, lebih terbuka, dan mudah-mudahan produk saya pun lebih dikenal, lebih bisa nembus pasar lebih luas. Hatur nuhun. Nama saya Rita Sugiyati, nama ngetopnya Ita Arayan. Brandnya saya itu Aryan Ecocraft. Di Bogor, tahun 2023 ikut ECP. Produk saya itu Ecoprint, kain Ecoprint beserta turunannya fashion, craft juga. Oh ya, dulu itu saya awalnya ikut kurasi waktu itu kalau nggak salah sekitar 400 orang ya. Lalu kurasi berdasarkan produk yang kita kirim waktu itu, foto-fotonya, dan terpilih 40. Tahap awal 40, lalu kalau nggak salah di Februari kita disaring kembali waktu tahap pertama pertemuan di ECP pertama itu. Nah, itu saya terpilih 30. Itu setelah masa kurasi dan mendatangi ya, kita di survei lokasi kita punya usaha dan lain-lain sehingga masuk ke 30, alhamdulillah. Wah, kalau yang saya rasain tuh banyak banget. Jadi pikiran saya tuh lebih terbuka. Jadi produk ini bisa kita jual keluar, tentunya dengan pembekalan yang diberikan ECP ya. Gimana itu ekspor, gimana cari-cari buyer, gimana kita meningkatkan produk kita, juga tools-tools yang harus kita siapkan. Misalnya dulu nggak kepikiran misalnya
brosur yang cantik gimana gitu kan dalam bahasa Inggris, karena kan target kita ekspor ya. Karena waktu itu kan pikirannya cuma lokal gitu kan, sehingga dengan ECP ini kita dibukakan pikiran kita ya, banyak tuh yang harus kita penuhin, terutama misalnya brosurnya, katalognya, kartu nama juga, hal-hal yang awalnya kita tidak pikirkan gitu ya. Selain itu kita juga diikutkan dalam seperti business matching atau apa, jadi ada pengetahuan gimana sih business matching, gimana sih kita memperkenalkan produk, terus kita juga tentunya gimana caranya supaya pasar itu menyerap produk kita, karena kan di situ kan kita belajar misalnya target negara Belanda seperti apa sih budayanya, seperti itulah. Jadi kita banyak dibukakan ilmu-ilmu baru yang tentunya mengupgrade kita punya produk gitu. Oh ya, coachnya itu asik, terus membuat kita nggak bosan juga ya, karena kan pembelajarannya juga interaktif, udah gitu simple yang memang untuk ukuran saya terutama ya, bagi yang belum pernah ekspor segala macam itu gampang dicerna dan mudah dipahamin gitu. Kritiknya, kalau kritik kayaknya enggak ya, kalau saran mungkin ya, kalau saran itu mungkin waktunya lebih banyak lagi, karena kan pertemuan kita kan sebulan atau sebulan setengah baru ini gitu kan, jadi harapannya sih mungkin durasinya lebih pendek, terus business matchingnya lebih diperbanyak gitu ya, terus ilmu-ilmu dasarnya itu maksudnya agak mendalam, karena kan kemarin itu mungkin karena waktunya mepet ya, jadi kita nggak terlalu mendalam gitu loh. Kebetulan kalau saya kan pernah ikut, jadi agak paham aja gitu kan. Tapi kalau lebih dalam lagi kan lebih enak, lebih dapat juga, karena pada saat kita misalnya yang belajar cara market di luar gitu ya, itu kan nggak langsung kita bisa gitu kan, wah ini linknya kemana segala macam, karena itu ilmunya lumayan ya untuk kelas-kelas umur kita, apalagi UMKM ya. Jadi kan agak berat gitu lah, tapi ya kalau misalnya dengan durasi nambah kayaknya lebih dapat lagi. Iya, lebih dapat lagi. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ikut dalam ekspor coaching program yang digagas oleh Desperindak Jabar dan di coaching oleh PPEJP. Terima kasih atas ilmunya, semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas dan go ekspor. Jabar juara. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Niko Saputra, saya dari Bichips Indonesia, CV Bichips Indonesia. Perusahaan kami berdomisili di Bandung dan perusahaan kami memproduksi produk snack. Produk snack yang kami fokuskan adalah produk snack yang sehat dan baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan kami punya moto untuk tidak menggunakan bahan pengawet dan bahan kimia sama sekali pada produk kami. Gitu. Saya juga angkatan untuk program ECP tahun 2023 tahun ini. Produk yang saya miliki ada Banana Crunchy Bites, kemudian juga ada produk signature kita Batagor Chips, yaitu sebenarnya pada dasarnya kerupuk ikan. Kemudian juga kita ada develop produk baru tapi dengan brand yang berbeda, King Spicy, itu ada keripik talas. Dan itu produk-produk kami develop untuk ke negara tertentu. Ikut ECP ya, saya juga sebenarnya agak bingung awal dari mana. Cuman waktu dulu saya, karena domisili usaha saya di Kabupaten Bandung, dulu saya ikut sebelumnya itu ikut PPI, pelatihan ekspor Indonesia yang di kabupaten, dari dinas kabupaten. Cuman waktu itu saya melihat ada kesempatan, ada pendaftaran secara umum lewat Instagram. Nah, saya tertarik untuk belajar atau lebih tahu lebih lanjut mengenai bisnis ekspor. Maka dari itu saya coba daftar dan kemudian alhamdulillah saya kepilih untuk program ini dan bisa ngikutin semua pelajarannya yang buat saya bermanfaat.
Dari semua tahapan ini saya jadi belajar banyak hal ya, terutama dari para coach-coach yang merupakan pelaku usaha juga. Ada Pak Peki, kemudian ada Bu Afifah juga. Ya, beliau-beliau itu orang-orang yang luar biasa, mereka punya pengetahuan yang baik mengenai bidang ini, di bidang ekspor ini, dan saya sangat terbantu sih. Yang mana untuk bisnis ekspor ini tuh kita nggak boleh salah dalam perhitungan untuk penjualan sama lawan transaksi kita gitu. Jadi perhitungan kita harus akurat, dan itu yang menentukan ke depannya nanti kita bisa menguntungkan nggak untuk bisnis ekspor ini. Kemudian saya juga diberikan ilmu untuk gimana caranya bisa riset pasar, gimana saya bisa riset produk untuk diarahkan secara fokus untuk ke negara tertentu. Terus juga saya bisa tahu bagaimana caranya supaya produk yang saya develop ini bisa aman untuk penetrasi ke negara manapun gitu. Dan saya juga dapat manfaat kemarin, saya dikasih kesempatan untuk ikut pameran di TEI 2023 ini. Saya ngucapin syukur, saya sangat bersyukur, dan saya dari situ bisa bisa memperluas lagi ekspansi bisnis saya gitu. Dan saya juga dapat beberapa channeling bisnis untuk mendistribusikan produk saya secara lokal itu lebih luas lagi gitu. Jadi kemarin saya ada dikontak sama Indomaret, kemudian saya juga ada distributor Jakarta yang dia punya akses sampai keluar pulau. Nah, itu luar biasa sih manfaatnya. Harapannya saya harap program ini bisa terus berjalan dan membentuk membentuk para pelaku usaha yang kecil menengah ini bisa maju juga sih. Jadi saya yakin semua untuk UKM yang memang antusias dan benar-benar niat untuk bisa lebih maju, ketika ikut program ini saya yakin mereka akan bisa naikin kapasitas dari usaha mereka, karena semua ilmu yang diajarkan itu sangat berguna dan sangat kepakai untuk praktisnya gitu, untuk praktikalnya. Dan harapan saya ke depannya pemerintah juga bisa munculkan lagi program-program yang mungkin nanti bisa lebih baik lagi dari ECP. Meskipun ECP ini sudah terbaik menurut saya untuk sekarang ini, moga-moga bisa ada program yang lebih baik lagi. Dan harapan saya bisa terus mengembangkan usaha saya berkat bimbingan dari pelatihan ini supaya produk saya bisa mendunia. Pesan saya untuk testimoni ini, saya ucapkan terima kasih kepada pihak PPJP dan kemudian juga untuk Disperindak Jawa Barat yang sudah memberi kesempatan saya sebagai salah satu pelaku usaha kecil menengah untuk bisa bereksplorasi lagi dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi untuk mengembangkan usaha saya. Saya sangat bersyukur dari kesempatan yang diberikan seperti pelatihan dan juga kesempatan untuk pameran ini. Saya bisa memperluas pasar saya bisa mengembangkan lebih lagi produk saya untuk dipasarkan di domestik maupun juga untuk internasional. Semoga program ini dan lembaga ini bisa jadi manfaat lebih lagi untuk pelaku-pelaku usaha kecil menengah di Indonesia. Oke, baik, perkenalkan nama saya Asep Mulyadi, saya berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Nama korporasi atau perusahaan adalah CV Karya Winazar, merupakan sebuah produsen alat-alat dapur dari kayu full wood. Ya, dan untuk angkatan ECP-nya sendiri adalah 2023. Alat dapur kayu ya, itu yang meliputi hampir ada 150 custom produk yang kita produksi, dari mulai cobek kayu, talenan kayu, rolling pin, kemudian juga ada cupstock dan berbagai jenis peralatan dapur yang biasa dipakai di dapur. Nah, awal mula untuk bisa bergabung dengan ECP 2023 adalah pada saat itu di awal tahun ya, ada semacam kurasi dan pendaftaran yang saya pantengin dari mulai media sosial gitu ya. Dan alhamdulillah begitu daftar ada panggilan
Dan panggilan demi panggilan, kemudian juga ada seleksi demi seleksi. Alhamdulillah sampai terakhir 30 perusahaan yang terpilih untuk di coach ya, untuk dilatih sampai sekarang 8 November ada evaluasi dan penutupan. Alhamdulillah sangat banyak banget kontribusi dan insight dan juga ilmu-ilmu baru yang saya dapetin, khususnya mengenai ekspor gitu ya, yang asalnya masih meraba-raba, yang asalnya masih bertanya-tanya ya, bagaimana ya mengurus perjalanan barang dari Indonesia mau dikirim keluar, itu dari hulu ke hilir, itu masih belum paham. Adapun dengan adanya coaching di ECP ini ya 2023 semakin menjadi terang benderang Pak. Ya Alhamdulillah, bagaimana caranya dari mulai membuat list harga aja ya, bagaimana caranya untuk ke forwarding ya, bagaimana aturan-aturan di biaya pabean ya, dari mulai packing list, invoice, COO, kemudian juga BL dan banyak lainnya lagi yang memang hal baru yang lebih terang benderang lagi yang saya dapat. Alhamdulillah pencapaian untuk ekspor itu bisa tembus Malaysia dan Thailand. Untuk PPJP dan Indak Jabar, saya pikir semuanya sudah sangat mensupport habis untuk UMKM ya. Saya bilang tadi terima kasih banget untuk kementerian ya udah bisa mensupport kami para UMKM, dan ini diharapkan tidak ada di stop gitu. Harapannya bisa terus berlanjut dan supaya para UMKM yang lain pun bisa mencicipi ya. Itu paling masukannya ya. Bisa terus berlanjut supaya UMKM yang lain pun bisa berkesempatan bisa mendapatkan coaching yang secara 1 tahun full dididik, dibimbing dan bisa lebih paham gitu mengenai ekspor. Gitu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Sukma, perwakilan dari CP Kurnia Nur Abadi. Kami perusahaan manufaktur makanan olahan dengan berbahan baku sayuran dan buah-buahan serta umbi-umbian. Kami berasal dari Kabupaten Cirebon, ECP Angkatan 2023. Pertama kami mengikuti pendaftaran lewat link ya. Link ada di grup dibagikan, terus kami mengikuti pendaftaran. Setelah pendaftaran kami dinyatakan lolos daftar administrasi, terus kami mengikuti kurasi produk itu di Kabupaten Cirebon, waktu itu di kota Cirebonnya. Alhamdulillah kami dapat panggilan untuk mengikuti workshop. Karena itu tahapannya mengikuti workshop dulu di sini di Bandung. Nah setelah workshop berapa lama kemudian baru kami mendapatkan surat panggilan bahwa kami lolos menjadi peserta ECP Angkatan 2023. Selama mengikuti pelatihan ECP itu banyak sekali manfaatnya ya, terutama buat saya sebagai kalau pengusaha itu bukan pengusaha besar, kami memang udah menjadi pedagang. Nah, dari pedagang yang ingin jadi seorang pengusaha. Kami banyak mendapatkan ilmu bagaimana cara berbisnis, teknik bisnis, dan teknik ekspor. Manajemen ekspor itu kami sangat-sangat sekali tidak memahami, dan setelah mengikuti ECP ini kami sangat-sangat memahami bagaimana manajemen ekspor dan harus kemana kami mencari negara tujuan ekspor. Nah, setelah saya ikut ECP, alhamdulillah bisa bertambah menjadi 7 negara tujuan ekspor karena kami dikasih jalan, dikasih wawasan, dan juga secara teknologi itu kami dikasih tahu link-link mana yang harus kami hubungi, link-link mana yang harus kami cari untuk mendapatkan negara tujuan ekspor maupun pasar mana yang bisa menjual produk-produk kami di pasar global tersebut. Itu yang utamanya. Yang keduanya kami juga mendapatkan banyak sekali wawasan secara keilmuan maupun secara perdagangan, begitu wawasannya luas sekali, dan kami juga mendapatkan beberapa banyak pengalaman. Dan juga yang paling ini sekali kami juga mendapatkan kesempatan dari Kementerian Perdagangan untuk mengikuti expo di luar negeri di Kazakhstan. Saya ikut expo di Kazakhstan.
juga saya nanti berangkat ke Turki juga, kami berangkat ke Jepang juga, kami berangkat ke Filipina juga. Jadi setelah mengikuti ECP ini banyak sekali manfaatnya, luar biasa. Dan yang paling utama sekali, kami bisa mengembangkan usaha kami lebih maju, yang hanya pasar domestik sekarang bisa menjadi pasar global. Masukan ya, mohon maaf ya sebelumnya, ini bukan masukan, bukan kritik. Jadi ini harapan kami sebagai alumni dari alumni ECP 2023, ini harapan kami sekali bahwa apa yang sudah kami dapatkan saat ini selama 7 bulan ini, yang sudah digembleng, dibina, didampingi sama para coach, itu kami berharap gitu, jangan sampai terputus di sini. Ada tindak lanjut yang berkelanjutan, sehingga apa yang kami dapatkan ini tidak hanya terputus sampai di sini, tapi terus mendapat bimbingan, dampingan, dan binaan dari kementerian ini, sehingga kami bisa sampai lepas sendiri, sehingga kami bisa menjadi eksportir mandiri, dan kami bisa membawa teman-teman UMKM yang lain atau teman IKM yang lain untuk menjadi eksportir. Istilahnya bimbinglah kami menjadi pionir eksportir di daerah kami masing-masing, dan sehingga nanti outcome yang didapat itu akan lebih maksimal gitu. Jadi jangan sampai hanya terputus di sini saja. Dan yang selainnya mungkin untuk kedepannya, karena mungkin ini hanya sedikit ini aja, mungkin tidak hanya keilmuannya saja yang bisa dibantu dari Kementerian Perdagangan itu, tidak hanya keilmuan maupun ekspor dan lain sebagainya, tapi secara fisik gitu, ada yang betul-betul fisiknya ada begitu. Seperti misalnya begini, karena di daerah ini kami ini IKM tidak bisa seperti saya diminta 1 kontainer pink melinjo dalam waktu 2 bulan, itu kan tidak mungkin. Tapi ketika kami harus bersama-sama beberapa IKM membuat satu formula dengan 1 formula, dan itu akan bisa terpenuhi. Jadi kami minta bantuan dari untuk para alumni ini bisa dibuatkan 1 rumah produksi bersama produk ekspor dari Kementerian Perdagangan. Jadi 1 rumah induk, rumah produksi bersama dengan mesin dan lain sebagainya yang berkualitas dan berinovasi dan bernilai jual ekspor. Terima kasih. Akhirnya nih ya, di penghujung kegiatan ECP ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sekjen, juga kepada Kepala PPIJP yang sangat sudah luar biasa sekali, juga kepada para coach yang sudah banyak membimbing kami, dan juga kepada panitia yang dengan sabar sekali membimbing kami sehingga kami bisa seperti ini. Terima kasih banyak, semoga ilmu dan bimbingan serta dampingan yang kami dapatkan selama mengikuti ECP ini bisa kami kembangkan di daerah kami masing-masing, sehingga bisa lebih mengembangkan industri kecil menengah yang ada khususnya di Kabupaten Cirebon, umumnya di Jawa Barat. Terima kasih banyak Ibu Kepala Dinas yang baik, terima kasih semua para coach, terima kasih Pak Menteri Perdagangan. Saya pernah ketemu beberapa kali dengan Pak Menteri, terima kasih banyak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Miftahul Jannah, perwakilan dari CV Omera Sasva Senada dari Kota Bogor, ECP Angkatan 2023. Saya ikut ada informasi dari Disperindak Kota Bogor, terus kurasi tahap 1, kurasi tahap 2. Alhamdulillah kita lolos di 30 besar. Dengar-dengar katanya 700-an UKM, terus kurasi untuk 350-an UKM, terakhir di 60-an, akhirnya di 30.
Alhamdulillah sangat berkesan, dalam arti kita bisa belajar lagi apa sih tentang memperluas pasar di luar negeri untuk ekspor produk. Selama ini mungkin kita hanya tahu oh begini ya, oh begitu, tapi kalau dengan bimbingan dan dari coaching program Kemendak ya, dan dari Jawa Barat, Pemda Jawa Barat, alhamdulillah sekali sangat membantu kami untuk mengembangkan produk untuk jangka panjang. Selama ini alhamdulillah saya pun juga udah ikut ekspor, udah mencoba ekspor untuk beberapa negara, tapi belum dalam jumlah besar. Tapi semakin di sini bertemu dengan teman-teman yang udah berani 20 feet ya, saya bikin ngikutin ke sana ya jejaknya. Ke South Africa udah 7 tahun ini, ke Australia, ke UAE ya, Uni Emirat Arab ya. Coaching selama EJP sangat membantu kita untuk percaya diri. Saya menambah kepercayaan diri karena bertemu dengan coach yang baru, yang berpengalaman. Kita yang tadinya udah mulai layu, kita jadi semangat lagi seperti itu. Tip dan saran sudah bagus sekali, justru waktunya yang kurang panjang. Pengen pinter, pengen belajar terus ya, karena berkarya itu tidak hanya karena usia udah selesai, enggak, karena batasannya tidak terhingga mencari ilmu itu. Selain itu kekeluargaan Betul, jadi kita jadi nambah saudara, nambah teman, akhirnya jadi ingin semangat terus melihat kanan kirinya semangat, itu ingin ikutan kepo. Ya betul. Terima kasih atas support dari PPEJP, Kementerian Perdagangan, dan Disperindak Jawa Barat yang selama kegiatan ini mensupport berbagai pelatihan. Itu sangat membantu kami untuk percaya diri dalam ekspor suatu produk yang menghasilkan dan memberdayakan masyarakat di lingkungan kita. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya pemilik brand Jakarta Candle, yaitu lilin kreatif yang berdiri sejak 2011. Saya angkatan 2023 Ekspor Coaching Program Jawa Barat. Saya mendapatkan informasi untuk ECP ini yaitu dari saat saya berkumpul dengan komunitas UKM, kemudian saya dapat link, kemudian saya coba, alhamdulillah mengikuti beberapa proses tahapan, alhamdulillah saya lulus kurasi, kemudian mengikuti program ini. Manfaatnya saya ikut ECP ini yaitu sangat banyak sekali. Di ECP ini saya banyak dapat ilmu khususnya untuk eksim. Kemudian saya juga alhamdulillah dapat banyak jaringan pertemanan yang kayaknya sekarang nggak sendiri lagi. Saya belajar eksimnya, banyak teman, kekeluargaan kayak gitu. Kemudian di ECP ini juga saya bertemu dengan beberapa coach yang super hebat yang bisa support saya. Banyak saya tanya lagi tentang eksimnya. Pokoknya dari 7 tahapan itu saya dapat banyak ilmu yang isinya daging semua. Untuk secara keseluruhan untuk pelaksanaan ECP 2023 ini bagus. Hanya mungkin sedikit kalau misalkan ada informasi apa jangan terlalu mendadak, karena kan kita beberapa kita pengusaha itu kadang kan ada jadwal ya kayak gitu kan. Kemudian sarannya sih mudah-mudahan alumni dari ECP ini mudah-mudahan dapat support lagi dari pemerintah, misalkan ada apa kayak gitu. Untuk PPEJP dan Indak sendiri itu sangat support ya, bagus sekali. Saya senang sekali bisa bertemu dengan PPEJP. Mudah-mudahan PPEJP
dan Indak ini bisa support lagi UKM-UKM terbaru untuk bisa ekspor. Dan saya juga mengaturkan banyak terima kasih untuk PPEJP dan Indak yang sudah support saya selama ini. Senang sekali bisa bertemu dengan PPEJP dan Indak Jabar khususnya. Saya berharap hubungan terus berlanjut, bisa maksudnya bisa bantu saya lebih berkembang lagi untuk di pasar internasional membawa nama besar Jabar Indonesia khususnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lulu Musadil Piero. Saya dari Bogor. Saya membawa perusahaan Mitra Tani Farm dari Angkatan ECP tahun 2023. Produk kami yaitu produk olahan peternakan dari hulu ke hilir. Jadi sistemnya integrasi farming system. Jadi temanya olahan peternakan dari mulai makanan kaleng, pupuk dan lain sebagainya. Tapi yang saya bawa ke sini yaitu olahan makanan kalengnya. Olahan makanan kalengnya apa aja? Dari daging, berarti itu ada rendang, ada juga lele, ada juga gulai. Pokoknya masakan-masakan Indonesia yang kami gabungkan dengan daging dari peternakan kami sendiri. Jadi awal mula bisa ikut ECP itu alhamdulillah kenal sama Pak Lukman. Terus habis itu awal mula kenal Pak Lukman itu karena kita ikut West Java dari BI, terus kenal sama DKPP, dikenalin sama sama Bu Hani, terus sampai kenal Pak Lukman, akhirnya direkomendasikan untuk ikut kurasi produk ke Saudi Arabia. Nah dari situ kenalan sama Pak Lukman, habis itu ikut pelatihan dari Indak di luar ECP, intinya sampai akhirnya dari Indak menyarankan untuk coba teh ikut aja ECP, dapat linknya dari grup, akhirnya ikut kurasi dan sampai tahap lolos alhamdulillah. Alhamdulillah kalau manfaat banyak banget, mungkin nggak bisa disebutin satu-satu. Cuma yang paling berkesan itu selain pelatihan, kami juga difasilitasi salah satunya pameran, baik dalam maupun luar negeri. Kemarin saya bersama salah satu UMKM, Sila namanya, itu mengikuti pameran ke Taifex di Thailand, di mana itu difasilitasi full oleh Indak Jabar, yang kami bisa mengeksplorasi pemasaran secara global dengan maksimal. Jadi alhamdulillah itu suatu kesempatan yang luar biasa, di mana di situ kami juga mendapatkan kesempatan buyer dari beberapa negara, contoh dari Malaysia. Juga kami bisa mendapatkan pelatihan khusus dan juga kurasi untuk produk ke Saudi Arabia. Dari situ kami juga mendapatkan kuota alhamdulillah untuk pesanan ke haji tahun 2023 seperti itu. Alhamdulillah kalau selama ECP ini untuk ekspornya sudah ke Saudi Arabia, nanti akhir tahun ini ada ke Malaysia, ke Nigeria, itu aja. Sebelumnya terima kasih banyak saya haturkan kepada tim PPEJP, kepada Indak Jabar, kepada tim yang bertugas, intinya telah memberikan kami pelaku usaha kesempatan untuk bisa memasarkan produk kami secara maksimal, khususnya di kancah pangsa pasar internasional. Untuk masukannya, semoga program ini akan terus berjalan. Untuk para pelaku usaha yang belum mendapatkan kesempatan, bisa dibukakan kesempatan selebar-lebarnya. Kalau mungkin tahun ini kuotanya 30, mungkin bisa ditambah lagi tahun depan, dan seterusnya kuotanya bisa nambah, karena kebermanfaatannya itu luar biasa. Bukan hanya, mungkin impact-nya bukan sekarang, tapi mungkin bisa besok, tahun depan, atau bahkan nanti. Jadi terus aja berkembang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih. Sami-sami. Halo semuanya, aku Martina dari PT Agri Utama Mandiri Indonesia Jaya, asal dari Bandung, ECP angkatan tahun 2023. Produk perusahaan kita lebih fokus di agriculture, dan sekarang lagi yang digarap lebih ke fresh ginger. Awal mulanya dari tahun 2022 ikut kurasi ECP tapi gak diterima. Setelah itu lebih ke self improvement, lebih melengkapi dari legalitas dan lain sebagainya. Kemudian ikut lagi tahun 2023 ini dan alhamdulillah keterima. Manfaat yang paling dirasakan adalah pas foundationnya yang
bangun dari mulai dokumen-dokumen yang digunakan, terus how to manage tim juga diajarkan di sini, dan yang lebih utamanya lebih ke interaksi antara kita dan juga ke BAI. Baru ekspor perdana ke Bangladesh, 3 kontainer. Harapannya adalah bisa ngebangun lagi perusahaan yang lebih matang lagi untuk lebih siap lagi di perdagangan dunia juga, lebih dimantapkan juga di digital marketingnya, karena udah dibangun foundationnya dari ECP ini, jadinya kita tinggal mandiri untuk persiapan yang lebih lanjut lagi, dan semoga harapannya bisa punya bayar tetap dan bisa closing tiap bulan. Terima kasih banyak untuk PPEJP yang bekerja sama dengan Indak Jabar telah memberikan kesempatan untuk kami belajar, mendapatkan ilmu yang banyak, dan juga networkingnya tentu aja gak cuma dengan para coach, gak cuma para panitia juga, tapi kita juga punya networking sesama peserta acara. Terima kasih. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Agustira. Saya dari PT Agustira Sejahtera, asalnya dari Cirebon. Alhamdulillah untuk produk saya saat ini bergerak di bidang snack, salah satunya itu keripik tempe dengan merek Ocin. Alhamdulillah bil alamin. Di tahun 2023 ini saya terpilih sebagai anggota peserta ECP 2023. Alhamdulillah sekali bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Produk saya yang paling bestseller, yang paling diiniin produknya adalah keripik tempe dengan mereknya Ocin. Alhamdulillah untuk saat ini setelah mengikuti ECP saya banyak belajar, dari mulai terutama untuk masalah ekspor, gimana caranya yang sebelumnya saya hanya sebatas di produksi. Saat ini setelah udah mengikuti ECP ini, produk saya bisa dipasarkan, dikenalkan untuk ke beberapa negara, ke luar negeri gitu, dalam artian untuk produk untuk bisa diekspor gitu. Alhamdulillah dengan jembatan dari ECP ini produk saya bisa dipasarkan di luar negeri. Mudah-mudahan setelah ECP ini progresnya makin naik terus. Kita udah ada ke beberapa negara, salah satunya ke Korea Selatan, terus ke Singapura sama ke Australia gitu. Yang semenjak ikutan ECP ini saya dapat bayar langsung dari Australia, meskipun kuantitinya masih belum besar, tapi alhamdulillah sekarang udah belajar untuk mandiri gitu. Gitu. Harapan yang saya inginkan mudah-mudahan dengan saya udah mengikuti ECP ini, terutama untuk perusahaan saya bisa progresnya naik, ekspornya bisa jalan lebih bagus. Terus harapannya juga mudah-mudahan teman-teman, terus coach-coach juga bisa terus memberikan support kepada saya pribadi khususnya gitu, membantu jikalau ada kesusahan atau apa gitu. Karena silaturahmi ini tetap berjalan dan perusahaan saya bisa berkibar di kancah luar gitu. Amin. 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 Saya ucapkan terima kasih kepada pihak PPEJP yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut belajar selama kurang lebih 10 bulan ini, mengasah ilmu. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Indak Jabar juga, sudah memberikan fasilitas kepada saya juga untuk belajar dalam hal ekspor ini gitu. Jadi ucapan terima kasih banyak, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah buat kita semua. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami, hatur nuhun Pak. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia Amalia. Saya pemilik dari PT Mushroom Indonesia Sejahtera, asal dari Cirebon. Saya peserta ECP Jawa Barat 2023. Produk saya adalah olahan jamur tiram sama kopi. Olahan jamur tiram terdiri dari jamur crispy, kerupuk jamur, kaldu jamur, tepung jamur, sama jamur kering.
Nah, untuk kopinya terdiri dari kopi Robusta green bean sama olahan, terus kopi Arabica green bean sama olahan, ada juga kopi Liberica green bean sama olahan. Keunggulan produk olahan jamur tiram saya adalah gluten free, egg free, dan non MSG. Nah, untuk keunggulan produk kopi saya itu tanaman kopi yang punya saya ini itu tumbuh di area agroforestry. Jadi sudah secara otomatis dari aroma, rasa pasti berbeda dengan kopi-kopi yang tumbuh di lahan yang kopi semua. Itu keunggulannya. Karena sangat berpengaruh untuk kopi ini ketika tumbuh di lingkungan agroforestry. Di situ kan ada pohon rempah-rempah bermacam-macam dan pohon buah-buahan. Ketika itu saya dapat informasi dari Disperindag Kabupaten Cirebon. Terus dikasih linknya untuk mendaftar. Alhamdulillah masuk di ECP. Untuk kurasinya itu dari berapa banyak? Ibu tahu nggak? Kayaknya kurasinya banyak juga ya, kayaknya lebih dari 50 orang bahkan. Jadi 50 orang itu hasil kurasi. Terus yang 50 orang itu mendaftar, mungkin ada beberapa yang mendaftar, ada yang enggak. Akhirnya mungkin kan dikurasi lagi ya di Indag Jabarnya, seperti itu. Kayaknya manfaatnya banyak banget ya. Saya ini kan ibu rumah tangga biasa, gaptek gitu. Nah, bujeng-bujeng kata Sunda sih kepikiran saya untuk ekspor ya. Nah, dengan saya masuk SCP, alhamdulillah kita untuk saya pribadi ada keberanian untuk bisa ekspor atas nama sendiri. Nah, di situ kayaknya belajar banyak sampai benar-benar saya tuh menguasai ilmu ekspor itu seperti apa sih. Tadinya kan udah belum tahu sama sekali. Justru SCP itu kalau menurut saya sangat bermanfaat buat pengusaha-pengusaha yang mungkin masih awam tentang hal ekspor, tapi sudah punya produk yang punya yang bisa ekspor gitu. Intinya di situ. Alhamdulillah setelah saya mengikuti ECP, saya bisa ekspor ke Jepang, ke Qatar. Nah, ketika itu emang saya masih sebagai penyaplai. Tapi setelah saya ikut ECP, alhamdulillah saya udah bisa ekspor atas nama sendiri, yaitu ke Australia sama ke Mesir. Nah, kalau saran saya, ECP itu jangan ini ya, kalau bisa diteruskan, karena saya merasakan sekali sebagai peserta ECP yang tadinya tidak tahu apa itu aturan ekspor seperti apa, sampai sekarang saya alhamdulillah bisa ekspor sendiri. Dan yang saya sangat terkesan itu ECP itu luar biasa. Terus itunya juga, pengajarnya juga, tim pengajarnya ilmunya keren-keren banget. Beliau-beliau itu sabar, terus telaten, terus memberikan mengajar kami itu ilmunya mudah diserap. Dan yang pasti tim ECP-nya juga, tim dari dinasnya juga sangat antusias menurut saya. Dengan sabar kita nanya ini diarahkan, jadi selalu memotivasi. Intinya seperti itu. Sarannya sih jangan sampai di stop atau dihilangkan acara ECP. Pokoknya harus terus. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada PPEJP dan Disperindag Jabar atas fasilitas yang sudah diberikan atau program yang sudah diberikan kepada saya.
Alhamdulillah saya bisa ekspor atas nama sendiri. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Bobby Pramadita dari Pranosa Global Indo yang bergerak di bidang agrikultur, khususnya ubi Cilembu. Saya mengikuti ECP tahun 2023. Boleh diceritakan terkait produk Akang sebenarnya seperti apa? Untuk produknya tersendiri memang kita berkecimpung di produk ubi jalar Kang di ubi Cilembu. Nah, kelebihan dari ubi Cilembu itu memang dia bisa mengeluarkan tekstur seperti madu. Terus daya tahannya memang bisa sampai sebulan lebih. Kalau sendiri di mana? Di Pemulihan Sumedang. Sumedang ada berapa hektar untuk kebunnya? Itu kalau untuk kebun-kebunnya sih masih kurang dari 5 hektar Kang. Karena memang kan bukan perusahaan saya sendiri di sana. Kalau ubinya sendiri Kang panennya itu setiap berapa? Untuk ubinya sendiri itu bisa sampai 4 bulan sampai 5 bulan bisa dipanen. Dipanen. Untuk petani sendiri dari wilayah itu Kang? Betul. Mengambil dari wilayah itu ya. Berapa banyak Kang? Untuk mempekerjakan. Untuk petani sih tergantung dari lahannya Kang. Memang kita kalau bongkaran lahan sekitar 1 hektar itu membutuhkan 20 petani. Termasuk dari tukang cangkul, pikul, terus yang nyebut dan. Oke, sekarang kan Akang udah masuk sebagai peserta ECP ya. Nah kita pengen tahu dong awal mula Akang bisa bergabung ke ECP ini seperti apa? Saya mengenal ECP itu dari salah satu media platform Kang. Platform apa? Instagram. Iya. Dari situ saya coba untuk daftar-daftar dan alhamdulillah terima juga. Instagramnya Disperindak atau? Disperindak. Disperindak Jabar ya Kang ya? Betul. Nah, terus Akang dikurasi ya? Dikurasi dari berapa peserta? Singkat kan? Kalau nggak salah untuk kemarin 400 atau 500, saya lupa lah. 500. Itu kurasinya di mana? Kurasinya masih di Bandung. Oh di Bandung. Kan sekarang sudah 7 tahapan berarti ya Kang? Ya. ECP ini terhitung 7 bulan kurang lebihnya ya. Nah, apa sih manfaat-manfaat Akang setelah mengikuti kegiatan ECP ini yang didapatkan manfaatnya apa? Kegiatan ECP itu sangat benar-benar membantu banget bagi saya, bagi pemula, dan bisa mengetahui lebih banyak seputar tentang ekspor lah Kang. Contohnya dari prosedural, dari pengiriman, dari penghitungan barang, penghitungan CBM, banyak banget sih manfaat insight yang saya dapatkan di sini. Sebelumnya Kakang sebelum mengikuti ECP ini sudah ekspor belum? Sudah pernah. Sudah pernah ekspor. Nah sekarang untuk ekspornya sendiri sudah kemana aja? Sementara masih di Singapura Kang, masih untuk tujuan Singapura. Dari tahun berapa? Dari 2 tahun lalu. Sudah 2 tahun berarti ya berjalan untuk ekspor ke Singapura. Oke kan, kan sudah selesai tahapan ECP ini. Nah untuk harapan Akang ke depan itu seperti apa ya Kang setelah mengikuti kegiatan? Untuk harapan saya, untuk kedepannya sih semoga ECP lebih bisa berkembang, bisa bertahan, dan bisa tetap eksis di tahun-tahunnya yang akan datang. Bentuk terima kasih saya kepada PPEJP dan Indak Jabar, sangat berterima kasih karena dengan adanya program ECP ini bisa membantu saya untuk memperkenalkan dunia internasional trading itu seperti apa, ekspor itu seperti apa, dan alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Kang. Siap. Oke. Nama saya Muhammad Alim, saya dari PT Siliwangi Agro Indonesia. Kebetulan memang berdomisili di Kabupaten Sumedang, khususnya di Mangalayang Timur, sebagai peserta ECP tahun 2023. Produk kami itu base-nya kopi Arabica Specialty. Kami memproduksi sendiri, processing sendiri, baik dari green bean, roast bean, sampai ground bean kami sediakan. Keunggulan produk kami itu kami memang mempunyai basis produksi sendiri, baik kebun, processing, bahkan sampai proses packaging tahap akhir dari hulu ke hilir kami sudah siapkan, baik dari ground bean, green bean, bahkan roast bean. Dan selain memang proses hulu ke hilir, kami juga menjaga kualitas karena punya tadi basis produksi sendiri gitu. Jadi kualitasnya bisa konsisten dan
memang sesuai mutu yang diinginkan oleh konsumen. Untuk kebunnya sendiri di mana? Di Mangalayang Timur, di Tanjung Sari, Sumedang. Ceritanya memang pertama scroll di Instagram ya, iseng-iseng pakai Instagram perusahaan gitu ya, scroll lihat Instagram PPEJP, kemudian tertarik untuk mendaftar karena memang perusahaan punya komitmen untuk melakukan ekspor di tahun ini. Dan akhirnya mendaftar, waktu itu apply semua administrasi perusahaan dari mulai NIB sampai akta notaris dan sebagainya. Kemudian setelah dinyatakan lolos tahap administrasi, kami melakukan survei langsung oleh tim PPEJP, Kemendag dan juga Indak langsung ke kebun. Setelah itu dinyatakan lolos dan akhirnya bisa ikut ECP sampai saat ini. Sekarang udah mulai ekspor belum Pak? Sekarang masih penyusunan sales kontrak dengan beberapa negara. Negara apa aja? Jerman dan Dubai. Jerman dan Dubai yang sudah mulai korespondensi dengan mereka. Ada beberapa manfaatnya. Yang ini manfaatnya kalau dijabarkan ini luar biasa. Yang pertama, relasi jelas, baik relasi antar pelaku usaha, bahkan sampai relasi buyer. Karena di ECP ini kita diajarkan bagaimana mencari buyer, khususnya buyer-buyer yang memang terpercaya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang yang paling bermanfaat bagi saya dan perusahaan adalah bagaimana melakukan analisis market. Ya, karena diajarkan bagaimana riset pasar, gitu. Kemudian melakukan korespondensi sampai ke tahap bagaimana closing dengan buyer. Gitu. Nah, ini pelatih luar biasa, khususnya pelatih baik dari PPEJP atau bahkan pelatih yang pelaku usaha gitu ya. Ini sangat inspiratif, pelatih banyak yang sudah ekspor bahkan sangat berpengalaman, yang akhirnya tidak hanya sekedar memberikan ilmu tapi juga memberikan inspirasi. Saran sih overall kegiatannya sudah bagus ya Kang. Artinya sangat sesuai kebutuhan para pelaku usaha. Bagaimana kami ini yang sekarang, khusus saya, perusahaan saya ini yang sebelumnya masih under name, mempunyai motivasi besar untuk ekspor itu difasilitasi oleh ECP. Saya selaku CEO dari PT Siliwangi Agro Indonesia mengucapkan beribu terima kasih kepada PPEJP, Kemendag dan juga Indak atas terselenggaranya program ECP yang luar biasa manfaatnya bagi kami pelaku usaha, dan harapannya program ini bisa berkelanjutan, bahkan perusahaan-perusahaan yang tahun 2023 ini sudah ikut ke depan juga masih bisa terkoneksi dengan ekosistem yang ada di Kemendag dan juga PPEJP. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Saya Muhammad Hasan, saya dari PT Solusi Tani Makmur, lokasi di Bandung. Kami peserta ekspor coaching program tahun 2023. Produk kami pupuk organik bersertifikat organik, dan ini satu-satunya produk pupuk yang masuk di program ECP tahun ini. Satu kebanggaan dan terima kasih sudah terpilih menjadi satu produk unggulan yang insya Allah bisa kita ekspor. Ya, saya searching di webnya Kementerian Perdagangan waktu itu, dan alhamdulillah kami dapatkan informasi tentang program ECP, Export Coaching Program ini, dan kami apply dan melalui proses kurasi, seleksi, dan alhamdulillah produk kami terpilih menjadi salah satu produk unggulan yang dimasukkan ke dalam Export Coaching Program. Banyak ya untuk program ECP ini yang kami dapatkan, terutama adalah ilmu-ilmu bagaimana kita bisa ekspor, bagaimana kita riset pasar, kompetitor kita,
terus bagaimana juga sampai detail perhitungan ekspor itu seperti apa, itu banyak sekali dan sebelumnya kami tidak paham sama sekali. Jadi ini yang membuat kami semakin semangat bahwa kami ada bimbingan khusus teknis yang memang itu sangat kami butuhkan gitu. Dan satu lagi adalah peran dari para coach yang ada di ECP itu sangat membantu kami. Bagaimana mereka membimbing kami, membantu kami, hal-hal yang kurang kami pahami itu mereka sangat welcome untuk membantu kami semua gitu. Dari ilmu yang saya dapatkan dari para coach, produk kami ini kan pupuk organik. Jadi dari 30 produk ini tentu saja strateginya itu berbeda-beda, dan ilmu dari coach itu kami dapatkan bahwa kami masuk ke beberapa negara yang memang potensinya sangat besar. Dalam hal ini adalah negara-negara yang memang tingkat kompetisinya kemungkinan tidak terlalu besar dibanding dengan pasar-pasar tradisional. Jadi kami masuk ke pasar Afrika. Saat ini kami mendapatkan mitra di Mozambik, terus Nigeria, dan sedang penjajakan untuk di Timor Leste. Kami insya Allah langsung implementasi ya apa yang kita dapatkan, dan harapan kami ke depannya kami masih diberikan forum lagi setelah ICP ini berakhir, forum para alumni, sehingga kami bisa terus memperkuat ilmu kita, terus jejaring kita juga itu sangat bermanfaat. Sesama eksportir kami bisa diberikan forum kembali, mungkin dari Disperindak Jawa Barat mungkin bisa memfasilitasi pertemuan-pertemuan para alumni sehingga nanti bisa meningkatkan kembali nilai yang akan kita ekspor. Ya, untuk PPJP melalui Pak Kapus yang alhamdulillah sudah menyempatkan juga Pak Sugi Rahmansyah untuk hadir di pabrik kami dengan tim. Terima kasih banyak atas fasilitas yang sudah diberikan selama ini, pelatihannya yang sangat luar biasa, dan Disperindak Barat yang memfasilitasi kami semua luar biasa, dan ini sangat bermanfaat untuk bagaimana kami UKM dan IKM bisa diberikan tempat dan fasilitas untuk berkembang, dan insya Allah menjadi salah satu kontributor dalam proses ekspor baik itu di Jawa Barat maupun di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kan. Ya. Perkenalkan, nama saya Reddy Purnawan. Saya dari PT Tani Pangandaran Maju Sarerea. Saya dari Pangandaran, ikut ECP ini, ECP yang angkatan 2023. Ya. Oke Pak, boleh ceritain produknya apa? Produk kita ada green coffee beans, biji kopi Arabica dan Robusta. Kita juga ada yang matang, yang roast bean, juga kopi bubuk. Kita fokusnya di green bean, Robusta dan Arabica specialty. Seperti itu. Untuk kopinya apa namanya? Kebun sendiri atau? Kita ada kebun sendiri, terus juga bermitra dengan para petani, kelompok tani di sekitar Pangandaran. Juga ada yang sampai Jawa Tengah, Garut, sampai ke Bandung juga ada. Untuk kopinya sendiri Kang, keunggulannya dibanding kopi-kopi yang lain itu apa? Sebetulnya semua kopi unggul ya, yang terutama yang Jawa Barat. Nah, kita fokus di specialty. Jadi dari beberapa konsumen yang rutin beli dari kita itu adalah soal rasa dan kualitas. Konsisten di kualitas kita. Jadi misalkan beli dalam jumlah sedikit dengan jumlah banyak pun kita bisa sama. Dan itu sudah diakui oleh konsumen kita di Jepang. Dulu awalnya saya ikut tepatnya lupa ya itu tanggal berapa ininya. Terus kita dapat link dari komunitas. Akhirnya saya daftar waktu itu dan nunggu mungkin hampir sebulan gitu, dan ternyata tidak keterima awalnya. Saya dikonfirmasi di email itu nggak lolos. Terus ya sudahlah, setelah itu kita fokus lagi di produksi. Tiba-tiba ada ditelepon juga dari tim panitia bahwa PT Tani Pangandaran Maju Sarerea itu lolos seleksi, jadi bisa ikut tahap pelatihan.
Jadi ya awalnya seperti itu. Tahu nggak dulu awal kurasi itu total pendaftarnya berapa kan? Dari berapa bisa keterima? Kalau total itunya saya kurang tahu ya berapa jumlahnya, tapi sepertinya mungkin banyak ya, bahkan mungkin ratusan perusahaan yang ada di Jawa Barat sepertinya. Dapatkan pertama mengenal lebih banyak teman-teman sesama UMKM yang mau go ekspor ya. Kedua, kita juga dapat manfaat terutama soal ilmu dasar ekspor, dari mulai pengertian istilah-istilah ekspor, terus tahapan ekspor sampai teknis, terutama yang teknis karena kita sebetulnya sebelumnya udah pernah ekspor namun bukan atas nama perusahaan sendiri, pihak ketiga, jadi teknis di prakteknya kita belum terlalu paham. Tapi setelah ikut ECP ini, jadi tahu tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang eksportir. Jadi ya sangat banyak dapat masukan di situ. Abang sekarang untuk ekspornya sendiri sudah sendiri berarti udah? Mulai tahun ini sudah sendiri. Jadi kiriman kemarin itu yang pertama atas nama perusahaan sendiri. Nah untuk ekspornya sendiri kan Akang ekspornya kemana aja? Saat ini yang rutin baru ke negara Jepang saja. Ya, semoga kedepannya bisa ke negara lain. Ya, minta kritik atau sarannya, masukan untuk kita terkait pelatihan. Kalau kritik sih mungkin ya hampir tidak ada ya menurut saya. Ini luar biasa sekali program ini karena sangat membantu bagi kita terutama yang UMKM di daerah ya. Ya mungkin nanti untuk next program ini ya merekrut lebih banyak lagi lah kawan-kawan di daerah yang ingin ekspor terutama UMKM. Terus untuk kesan-kesannya ya pokoknya program ini harus terus dilanjutkan sih karena ini luar biasa, sangat membantu bagi kita UMKM di daerah yang tidak kenal ekspor jadi kenal, yang tidak bisa jadi bisa, dan membuka jaringan pertemanan di sama UMKM juga dengan bayar gitu. Ya, seperti itu. Podcast sendiri seperti apa? Podcast pelatih yang ada? Saya mengikuti dari awal sampai tahap terakhir, semua coachnya luar biasa ya. Bukan hanya yang bagaimana dia menyampaikan materi di kelas, juga kedekatan antara peserta dan coach sendiri itu seperti keluarga. Jadi ya sangat luar biasa. Lebih kekeluargaan ya? Iya betul. Okay. Ya. Saya atas nama PT Tani Pangan dan Maju Sarerea ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada PPEJP, juga Disperindak Jawa Barat yang sudah menyelenggarakan program coaching ekspor coaching program ini dengan sangat luar biasa mulai dari tahap awal sampai akhir. Ya pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Septian Cahyadi Jaya, asal dari Cimahi, dari PT Trikarya Budaya Indonesia. Produk saya hijab sport muslimah. ECP-nya angkatan 2023 sekarang. Okay. Kita pengen tahu dong Kang, produk-produknya apa aja selain hijab aja atau ada lagi? Kebetulan kita semua Kang, dari legging, jaket, hijab, dan outer hijab kita bikin. Untuk sport ya? Sport, olahraga wanita. Khusus ke sport wanita? Ya betul. Kakak kan sekarang udah jadi peserta ECP ya? Betul. Kita pengen tahu dong awal mula Akang bisa masuk jadi peserta ECP ini seperti apa? Ya di awal ya kita stalking IG lah. Ya akhirnya singkatnya kita ikutan kurasi, alhamdulillah lolos ke beberapa tahapan, alhamdulillah bisa langsung ikut di ECP 2023 ini. Berapa banyak kita waktu? Dari 400 katanya ya, kurasi jadi 40 sampai akhirnya 30 kan.
Wah itu emang beruntung banget lah kita dapat, ya luar biasa dapat kesempatan ini. Oke, ya. Ini kan Akang sudah masuk 7 tahapan ya. Betul. Artinya kurang lebih 7 bulanan. Ya. Nah, selama mengikuti ECP ini, manfaat-manfaat apa yang sudah Akang dapatkan? Ya yang jelas saya kan dari tidak tahu menjadi tahu. Dan bagus banget ketika kita dulu bisnis, saya nggak memikirkan buat ekspor gitu. Ya udah kita perluas pasar dalam negeri terus aja. Tapi setelah mengikuti ECP akhirnya kita terbuka. Alhamdulillah terbuka, ya kita akhirnya di perusahaan kita pun tahun depan membidik pasar internasional juga. Gitu kan. Nah, untuk ekspornya sendiri, ya. Zia ini sudah ekspor belum? Ekspor sudah, cuman kuantiti belum banyak. Ke negara mana aja? Malaysia, Brunei kita lagi pitching. Nah, alhamdulillahnya itu ada yang menarik. Jadi di perjalanan selama ECP kan ada TEI, ada MIHAS. Nah, kita memutuskan untuk mandiri mengikuti event tersebut. Ya. Nah, alhamdulillah ya jadi terbuka pasar di Malaysia itu seperti apa. Jadi tahu lah. Udah tahu ya, karena ya. ikut pameran expo di sana. Betul. Oke. Sekarang kan sudah masuk tahap akhir kan, Ya. untuk ECP ini. Nah, untuk harapannya Akang sendiri untuk kedepannya seperti apa ya? Harapan buat saya itu program terus berlanjut karena ini membantu banget UMKM yang sedang menginginkan perluasan pasar. Ditambah lagi kita punya keluarga baru di sini gitu kan. Nah itu yang paling mahal gitu menurut saya. 30 orang ini setahun terus berbarengan, akhirnya nggak mau kita menjadi keluarga gitu. Bahkan setelah ECP pun pasti intens gitu. Terus komunikasi ya? Ya betul, dan benar-benar harus dilanjut terus programnya. Ini sangat berguna bagi kita selaku UMKM. Ya, terima kasih buat PPEJP, Indak Jabar, semua yang terlibat di sini. Kalian luar biasa. Terima kasih, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Yang jelas ini sangat mempengaruhi bisnis UMKM. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga muncul UMKM yang bisa naik kelas terus, bahkan bisa ekspor terus ke 5 benua. 5 benua. Amin, amin, amin. Oke. Ya. Siap. Hatur nuhun, Kang. Ya, sampai Kak.